lisan adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dari banyak keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Dalam ajaran Islam, menjaga lisan memiliki tempat yang sangat penting. Karena bahayanya yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga lisan dalam berbagai hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, sikap diam seringkali dipuji. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa diam, niscaya akan selamat." Disebutkan dalam hadis lainnya, diam adalah kebijaksanaan, namun sedikit orang yang mampu melakukannya. Ini menunjukkan bahwa diam bukan hanya sekadar tidak berbicara, tetapi juga sebuah bentuk pengendalian diri yang tinggi. Orang yang mampu menjaga lisannya dan memilih diam daripada berkata buruk atau sia-sia, akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Lisan memiliki kemampuan untuk menciptakan kebaikan atau keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Beliau menjawab, 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Ini menegaskan bahwa lisan, jika tidak dijaga, bisa menjadi penyebab utama seseorang terjerumus ke dalam kebinasaan. Perkataan yang tidak terkendali dapat menyakiti orang lain, menyebarkan fitnah, atau bahkan menghancurkan hubungan antar sesama manusia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berjanji kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, yakni lisan, serta apa yang ada di antara 2 kakinya, yakni kemaluan, niscaya aku akan menjamin surga baginya." Para sahabat Nabi memberikan teladan yang luar biasa dalam menjaga lisan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah terlihat menarik lidahnya sendiri. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, "Inilah yang menyeretku ke lembah kebinasaan." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Demi Allah, tiada sesuatu yang lebih layak untuk dipenjara lama-lama selain lisan." Kisah-kisah ini menunjukkan betapa besar perhatian para sahabat terhadap bahaya lisan. Mereka sangat berhati-hati dalam berbicara dan lebih memilih diam jika tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diucapkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini menekankan bahwa seorang mukmin harus mempertimbangkan perkataannya sebelum berbicara. Jika tidak ada kebaikan dalam perkataan tersebut, maka lebih baik memilih untuk diam. Dengan demikian, ia dapat terhindar dari dosa-dosa yang timbul akibat ucapan yang tidak bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak nasihat kepada para sahabat tentang pentingnya menjaga lisan. Dalam salah satu riwayat, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan?" Beliau menjawab, "Bagaimana engkau ini, wahai Muadz? Manusia tidak akan dijerumuskan ke dalam neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisan mereka." Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa menahan amarahnya, niscaya Allah akan melindunginya dari siksanya. Barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menerima permohonannya." Diam bukan hanya menghindarkan seseorang dari keburukan, tetapi juga memberikan banyak manfaat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku kabarkan tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi anggota tubuh?
yaitu diam dan berbudi pekerti mulia. Selain itu, diam juga membantu seseorang untuk merenung dan berpikir sebelum berbicara. Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada para pengikutnya, "Jika ucapan itu perak, maka diam adalah emas." Lisan dan hati memiliki hubungan yang erat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iman seorang hamba tidak akan lurus hingga hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus hingga lisannya lurus." Ini menunjukkan bahwa lisan mencerminkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika hati dipenuhi dengan kebaikan, maka lisannya akan mengeluarkan kata-kata yang baik pula. Sebaliknya, jika hati dipenuhi dengan keburukan, maka lisannya pun akan mudah mengucapkan kata-kata yang buruk. Wasiat Rasulullah tentang lisan. Dalam sebuah riwayat, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Anggaplah dirimu dalam golongan orang-orang yang mati. Jika engkau menghendaki, aku akan beritahukan sesuatu yang paling menguasaimu dari semua ini." Lalu Rasulullah mengatakan ini sambil menunjuk lisannya atau lidahnya. Pesan ini menegaskan bahwa menjaga lisan adalah bagian penting dari ketaatan kepada Allah. Pengendalian diri melalui diam. Pada zaman Nabi Isa alaihi salam, seseorang pernah bertanya, "Tunjukkanlah kepada kami perbuatan yang mengantarkan kami ke dalam surga." Nabi Isa menjawab, "Jangan bicara selama-lamanya." Ketika mereka menjawab bahwa hal itu sulit dilakukan, Nabi Isa berkata, "Jika demikian, maka jangan berbicara kecuali tentang kebaikan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa ingin selamat, hendaknya membiasakan diam." Diam adalah ibadah yang ringan, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Dengan menjaga lisan, seorang mukmin dapat menghindari banyak dosa dan menjaga dirinya dari kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan yang jelas tentang pentingnya menjaga lisan, baik melalui ucapan maupun tindakan beliau. Sebagai umat Islam, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak ada manfaat dari perkataan kita, maka lebih baik memilih diam. Dengan demikian, kita dapat meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjaga lisan dan senantiasa berkata baik atau diam.